Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sinta Nursia, semester 6 kelas B sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang anak-anak yang harus mendapatkan layanan pendidikan jasmani adaptif. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi. Jadi anak-anak yang harus mendapatkan layanan pendidikan jasmani adaptif yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada siswa autis, kemudian yang kedua siswa yang mengalami hambatan penglihatan seperti tunanetra, kemudian yang ketiga siswa yang mengalami hambatan pendengaran dan komunikasi tunarungu, yang keempat kemudian siswa yang mengalami hambatan emosi tunalaras, yang kelima siswa tunarahita, yang keenam siswa yang mengalami hambatan fisik seperti tunadaksa, yang keenam siswa yang memiliki hambatan belajar (LD). Kemudian yang terakhir ada siswa yang mengalami hambatan lainnya seperti epilepsi, HIV, ADD dan ADHD, asma, leukemia, dan lain sebagainya. Kemudian strategi pembelajaran pendidikan jasmani adaptif. Proses pencapaian tujuan pengajaran membutuhkan manajemen pengajaran termasuk penerapan model dan strategi pembelajaran yang tepat, sehingga baik ditinjau dari substansi atau tugas-tugas ajar maupun karakteristik peserta didik. Materi dan program pendidikan jasmani. Jadi yaitu yang pertama memilih materi. Pemilihan materi yang tepat membantu dalam memperbaiki penyimpangan postur tubuh, meningkatkan kekuatan otot, kelincahan, kelenturan, dan meningkatkan kebugaran jasmani. Kemudian pelaksanaan kegiatan olahraga secara teratur dengan beban yang cukup sangat membantu dalam usaha mencapai kebugaran jasmani tersebut. Perlu diketahui bahwa kekuatan otot akan bertambah bila sering digunakan dan akan berkurang bila tidak pernah dilatih secara teratur. Demikian juga kelenturan, kelincahan, daya tahan, dan lain-lain akan meningkat bila dilatih secara sistematis. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, setiap siswa mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, program pembelajaran akan lebih efektif bila diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kecacatannya. Kemudian yang kedua yaitu program pembelajaran bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, yaitu merencanakan dan melaksanakan program pendidikan jasmani bagi siswa berkebutuhan khusus memerlukan pemikiran dan ketelitian yang cukup tinggi dan rasional. Program pembelajaran akan berhasil apabila fokus kegiatan ditunjukkan pada perbaikan tingkat kemampuan fisik dan ketidakmampuan siswa serta meminimalisir hambatan-hambatan yang dihadapi dalam kehidupannya. Kemudian, secara umum, materi pembelajaran pendidikan jasmani bagi siswa berkebutuhan khusus sama dengan materi pembelajaran siswa yang lainnya. Namun, membedakan adalah strategi dan model pembelajaran yang berbeda dan disesuaikan. Kemudian, yang terakhir yaitu ada di sini saya membahas 3 kategori program pendidikan jasmani. Jadi itu ada yang pertama itu kategori pengembangan gerak. Kemudian aktivitas geraknya yaitu meliputi gerakan-gerakan yang tidak berpindah tempat, gerakan-gerakan yang tidak berpindah tempat, kemudian gerakan-gerakan keseimbangan. Kemudian yang kedua olahraga dan permainan. Jadi aktivitas geraknya yaitu seperti olahraga permainan yang bersifat rekreatif. Kemudian yang kedua permainan lingkaran. Yang ketiga olahraga dan permainan bergu. Kemudian yang keempat olahraga senam dan aerobik. Yang kelima kegiatan yang menggunakan musik dan tari. Yang keenam olahraga permainan di air. Kemudian yang terakhir olahraga permainan yang menggunakan meja. Terus yang terakhir ya, yang ketiga kebugaran dan kemampuan gerak.
Adapun aktivitas geraknya itu seperti aktivitas yang meningkatkan kekuatan, kemudian aktivitas yang meningkatkan kelenturan, terus yang aktivitas yang meningkatkan kelincahan, aktivitas yang meningkatkan kecepatan, dan yang terakhir aktivitas yang meningkatkan daya tahan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.